Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara daftar Grab bulan apa sekarang, bulan Maret ya, bulan April tahun 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih cara daftar Grab online hingga nanti ada tatap muka, verifikasi data. Setelah itu sampai akun kalian itu aktif. Jadi pertama-tama ya sedikit cerita awalnya emang buat sampingan sih, sebenarnya buat sampingan supaya ya dapat kerjaan lagi lah, sampingan. Oke, yang pertama saya itu daftar online itu pada tanggal 8 Maret, teman-teman. Jadi pada saat tanggal 8 Maret itu saya daftar online, dan daftar online-nya itu kita nanti disuruh masuk ke suatu link ya. Nah, ini linknya nanti saya taruh di deskripsi. Setelah itu isi data diri. Data diri itu meliputi seperti SIM, KTP, STNK, SKCK. Tapi kayaknya kalau SKCK bisa nyusul. Nah, di sini keterangannya menyusul diupload 2 minggu setelah akun Grab aktif. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke masuk link daftar online-nya. Saya hanya ngasih gambaran aja nih ya. Kemarin tuh saya daftar di kota kalian. Ini layanannya Grab Bike ya, Grab motor. Nama depan isi nomor HP, nah kode referensi ini kalau memang nggak ada, kalian bisa tulis 0 aja. Nah, di sini kalian bisa lihat dimasukin ya beberapa file. Nanti masukin beberapa file, dimulai dari unggah gambar diri, diwajibkan ya, lihat contoh. Terus kalian bisa isi alamat. Setelah itu KTP. Nah, ini usahakan fotonya itu jelas terlihat, tulisannya itu terlihat. Nah, setelah itu ada SIM juga. SIM usahakan terlihat ya, jangan sampai ada yang blur. SKCK sama, kalau SKCK bisa nyusul ya, tapi kalau misalkan memang kalian itu artinya emang pengen cepet lah gitu, pengen cepet selesai, lebih baik dibikin dulu biar nanti nggak kerja 2 kali gitu, kan. Terus rekening. Nah, di sini nanti ada
nama ya, nama, nomor rekening, nama bank, sama foto rekening kalian. Tapi ingat ya, harus jelas tulisannya, harus terbaca. Setelah itu kontak darurat, diisi aja kontak daruratnya dan bukti pendaftaran. Nah di sini mungkin saya juga nggak tahu ya, karena waktu saya cari-cari di YouTube nih cara daftar online itu, rata-rata ini nggak ada. Nah bukti pendaftaran ini nggak ada, entah ini baru keluar atau gimana, saya juga belum paham. Nah menurut pengalaman saya kemarin sih, ini saya foto diri memegang KTP biasa ya. Nah yang masih saya pusingin itu waktu itu tuh foto diri bersama verifikator. Nah itu yang masih saya bingung. Tapi setelah saya cari-cari jawaban di Google, di YouTube, itu ternyata foto diri kita memakai berkas-berkas yang kita upload. Kayak yang tadi kan KTP, SKCK, SIM, buku tabungan, sama motor yang mau kita daftarin ya. Oke, setelah itu lanjut ke surat keterangan sehat. Itu nggak wajib, saya juga nggak pakai waktu itu. NPWP kalau ada silahkan dimasukin, jangan lupa harus terlihat jelas juga. Setelah itu deklarasi. Nah kalian bisa centang-centang aja nih yang ada kotak kecil ya, terus kalian klik simpan. Setelah itu lanjut ke persetujuan. Ini sama kalian nanti centang-centang aja semuanya, checklist semua. Nah terus ini nih, saya bersedia dihubungi untuk merupakan layanan yang akan bersama saya. Checklistin aja semua sama, terus klik simpan. Setelah itu lanjut ke kendaraan. Nah di sini STNK kalian usahakan terlihat jelas juga ya, dan kalau bisa plastiknya itu dibuka dulu, terus kertasnya itu nggak boleh kelipat-lipat gitu istilahnya. Nah ini unggah surat kuasa atau pengendaraan wajib dilengkapi bila kendaraan digunakan bukan mitra pengemudi. Nah ini untuk kalian yang memang mau nge-grab tapi motornya bukan punya kalian, nanti di upload aja, terus diisi STNK berlaku sampai kapan, plat nomor, merek, tipe model, tahun pembuatan kendaraan, sesi kendaraan, silahkan diisi. Oke lanjut ke hubungan akun media sosial. Nah ini kalian harus punya email, jadi nanti masuk ke email ya. Oke baik, setelah itu kita kembali dilanjut ke waktu ketika kita dipanggil. Nah jadi waktu saya daftar online itu kan tanggal 8 ya, tanggal 8 itu saya daftar. Nah saya dipanggilnya itu dapat SMS-nya itu tanggal 13. Nah itu saya dapat SMS-nya itu tanggal 13 April, berarti kisaran 1 bulan 2 minggu kalau nggak salah, 1 bulan 2 minggu itu baru dipanggil. Nah ini contoh panggilannya. Di sini tertera kan undangan sesi tatap muka mitra Grab. Anda diundang hadir
sesi tatap muka tanggal 13 April. Nah itu dari 8 Maret sampai tanggal 13 April. Kalau nggak salah sih sebulan 2 minggu ya bos. Tuh kameramen saya tuh di belakang nggak kelihatan, dia penyiar puisi muda ya, Bang Ef namanya. Oke lanjut. Di sini tertera kan hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10. Wajib hadir sesuai jam. Jika datang di luar jam tidak diizinkan masuk. Kenapa mereka seperti itu? Membuat peraturan seperti itu nanti saya jelaskan. Nah ini dokumen yang harus dibawa: KTP asli, SIM asli, SKCK, STNK asli, buku tabungan asli. Ingat asli, itu semua asli. Kalau mau bawa fotokopian ya nggak apa-apa, tapi di sana nggak dipakai. Jadi yang dipakai itu benar-benar yang asli. Itu. Baik lanjut ke datang ya. Saya itu datang ke sana itu kebetulan bukan tanggal 13 April. Jadi katanya tuh ketika kita menerima SMS ini, WA ini maksimal itu 2 minggu dari pemanggilan, dari tanggal pemanggilan. Ini kan tanggal 13 nih saya dipanggil. Nah maksimal itu kita harus datang itu jadi 2 minggu setelah tanggal 13 April ini. Jangan sampai lewat. Nah kalau misalkan lewat ya kalian harus daftar ulang lagi, daftar online lagi mungkin. Oke lanjut ke hari saya datang itu tanggal 14 hari Senin. Hari Senin itu saya datang, saya cari info kan. Tadinya itu saya mau tanggal berapa ya, tanggal 11, cuma waktu itu tanggal 11 tuh merah kalau nggak salah tuh, libur nasional ya tanggal 11. Jadi saya datang tanggal 14 saya datang. Setelah cari-cari info di YouTube, di Google tentang cara daftar itu, ternyata datangnya harus pagi sekali. Saya itu dari Karawang berangkat jam 5 Kang. Saya jam 5 subuh berangkat, sampai sana itu jam 7. Kita langsung cerita undangan sesi tatap muka ya. Jam 7 saya sampai sana. Nah di sana tuh udah lumayan banyak orang-orang. Ada 100 lah ya, 50 sampai 100 orangan gitu. Dan mereka itu ternyata datang jam 6 itu udah di situ mereka tuh. Tapi sebelumnya di gerbang itu saya ditanya bawa uang cash 350 itu untuk jaket, helm dengan saldo pengemudi. Saldo pengemudi itu 50.000, nanti kita di top up 50.000, helm sama jaket itu 300.000. Nah baik lanjut ke di sana ya. Jam 7 udah nyampe. Jam 7 itu udah nyampe sana. Setelah itu nggak tahu tuh kan, pas datang itu udah pada ngumpul. Dan setelah ngumpul itu saya tanya kan, ternyata di sana itu disuruh ngisi formulir terlebih dahulu. Nah ini yang pertama ya, kita masuk yang pertama itu kayaknya sih formulir vaksin ya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi.
Nah, di sini kita disuruh ngisi cek data vaksin Peduli Lindungi Grab Bike. Nah, di sini tinggal ikutin aja ya. Nanti setelah datang kalian tuh pasti disuruh ngisi ini sama satpam di sana. Tanggal pengisian formulir, lokasinya. Nah, ini saya itu kemarin dapat lokasi di Pul TPI Cakung. Pul TPI Cakung. Nama calon diisi aja. Nih, diisi. Nah, nomor HP. Nah, ini nomornya kalian harus sama dengan nomor yang kalian daftarin waktu daftar online. Sudah vaksin belum? Udah, ya udah. Kalau isi udah. Sertifikatnya ada ya. Nah, contoh bentuk sertifikat. Nah, ini nanti kalian bisa upload di upload di sini nih, sertifikat vaksin ini kalian, terus tinggal kirim. Nah, setelah itu ternyata saya itu disuruh nunggu lagi karena pembukaan sesi tatap mukanya itu jam 8. Setelah isi formulir nanti kalian disuruh install Grab Driver sama Grab Kios. Petunjuk satpamnya sih gitu. Nah, nanti di situ kalian disuruh daftar Grab Kios. Kalau Grab Driver sih kayaknya belakangan, karena saya itu di waktu pertama datang disuruh install. Nah, Grab drivernya itu nggak diapa-apain. Jadi yang dimainin itu Grab Kios. Jadi nanti kalian didaftarin Grab Kiosnya, nanti kalian diarahkan sama satpamnya. Setelah itu setelah masuk, waktu masuk itu bener-bener banyak. Itu sekitar ada jam 8 ya, itu jam 8 tuh kemungkinan ada berapa ya, 400 sampai 500 orangan lah. Nah, disitu kalian nanti disuruh antri sama satpamnya. Setelah antri nanti dipisahkan, kalian bakal dipisahkan sama tanggal yang daftar, yang panggilannya hari itu. Jadi daftar panggilannya tuh hari itu. Kayak misal kalian dipanggil buat sesi tatap muka tuh tanggal 27 April. Nah, bagi kalian yang emang langsung datang tanggal 27 April itu, kalian bakal dipisahin, terus kalian bakal didahulukan, maksud saya bukan dahuluin. Nah, udah didahulukan, jadi kalian yang hari itu, bukan hari itu gitu, maksudnya tanggal undangnya dipisahin sama yang hari itu, dan yang hari itu tuh didahulukan. Setelah itu kalian tuh lanjut di belakangnya. Jadi yang hari itu dulu, nah kalian terus antri di belakangnya. Nah, setelah antri di belakangnya, kita tuh bakal dikasih pengarahan sama mentornya. Di situ kalian bakal diarahkan mengenai persyaratan. Nah, ini yang paling penting, karena di sini nanti kalian dikasih tahu, diarahkan bagaimana kalian itu bisa lanjut apa enggak. Yang pertama, umur. Nah, umur tuh bener-bener dicek minimal 18 tahun dan di bawah 55 tahun. Jadi di atas 18 tahun, di bawah 55 tahun. Tuh. Yang kedua, KTP kalian gak boleh buram, harus terlihat. Jadi sistemnya, mentornya itu kayak semisal gini.
mengarahkan kalian tuh misalkan yang KTP-nya buram, maju ke depan gitu, misalnya kayak gitu kan. Nama dan tanggalnya dilihat tuh sama mentornya nanti. Nah jadi nanti tuh dikasih kasih tahu sama mentornya kalian bakal lanjut apa enggak, atau entah dilihat diseleksi atau gimana, saya kurang tahu ya, karena KTP saya alhamdulillah kelihatan lah, jadi terlihat. Nah terus nama dan tanggal lahir yang ada di KTP harus sama dengan SIM. Nah ini juga benar-benar harus diperhatikan, karena kalau misalkan beda satu huruf atau beda tanggal itu nggak bisa mungkin ya, karena yang nama dan tanggal lahir yang ada di KTP yang beda itu disuruh maju ke depan, entah disuruh ngapain saya juga kurang tahu ya, mungkin disuruh benerin atau gimana ya, saya juga kurang paham. Dan yang orang-orang yang dipanggil itu tuh ya udah dikumpulin lagi gitu, di briefing lagi sama mentornya itu ya. Terus lanjut ke buku rekening, harus atas nama sendiri dan nomor rekening harus terlihat. Oke, lanjut terus ke pajak. Pajak motor, pajak kaleng harus aktif, dan pajak 5 tahunan pun harus aktif. Selanjutnya pembuatan kendaraan minimal 2014. Pembuatan kendaraan minimal 2014, jadi 2014 ke atas misalkan. Lanjut ke motorsport, nggak bisa. Nah ini contohnya kayak CBR, KLX, Ninja itu nggak bisa, itu otomatis ditolak sama verifikasi. Nah ini jangan salah ini ya, jangan salah tipe. CB 150R itu sama CBR itu beda. Nah kalau CB 150R itu masih bisa kalau itu, tapi kalau CBR 150R itu nggak bisa gitu. Nah oke, lanjut ke udah pengarahan, lanjut ke foto. Nah nanti kalian bakal masuk ke sesi foto. Nah di situ kalian bakal difoto satu persatu pakai jaket grabnya. Itu tuh untuk foto profil kalian di akun kalian. Nah setelah itu, sebelum kalian difoto itu nanti kalian dikasih kayak surat kuasa gitu kalau nggak salah. Nah yang dikasih surat kuasa itu tuh hanya untuk kalian yang daftar tapi motornya pakai motor atas nama orang lain itu. Jadi nanti kalian dikasih surat dan diisi. Saya juga belum nggak sempet foto kertasnya. Kayaknya sih itu cuma atas nama siapa, nomor kendaraannya apa, nomor rangka mesinnya berapa, kayaknya ya. Selewat sih kayak gitu. Jadi nanti kalian dikasih surat, itu tinggal kalian isi. Tapi buat kalian yang daftar tapi motornya atas nama kalian sendiri itu nggak apa-apa, jadi kalian nggak bakal dikasih surat itu. Nah setelah ke sesi foto, kalian lanjut ke verifikasi berkas. Nah di situ kalian nanti siapkan berkas asli kalian, berkas asli ya,
Jadi posisinya nanti KTP, SIM, STNK, SKCK kalian siapin, keluarin. Nanti di depan kalian itu bakal ditanya nomor HP. Ingat, harus sama dengan nomor HP yang kalian daftarin. Email harus sama dengan email yang kalian daftarin. Terus lanjut ke penyerahan berkas. Itu nanti kalian dicek berkas kalian, KTP, SIM, STNK. Itu STNK dikeluarin dari plastiknya, jadi supaya mempermudah petugas yang memverifikasi berkasnya. Itu nanti setelah itu kalian lanjut ngantri lagi ke berikutnya. Nah, berikutnya setelah itu tuh kalian udah dapet email dari Grabnya. Di situ kalian juga harus ngisi formulir. Jadi kayak formulir pernyataan kesehatan gitu ya, pernyataan kesehatan. Terus sama formulir seperti sampai tahap apa kalian daftar. Nah, di situ nanti tinggal di checklist aja. Ingat, tanyakan aja sama satpamnya. Saya juga nggak sempat foto ya, karena emang jujur di sana itu, di tempat pendaftaran itu dilarang foto atau merekam video seperti itu. Jadi saya hanya menjelaskan dan nggak bisa memperlihatkan, takutnya jadi nanti jadi salah tuh. Nah, terus lanjut setelah itu kalian dipanggil lagi ke depan, dan di situ kalian disuruh itu ngeluarin uang cash yang 350.000 itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, uangnya itu untuk jaket, helm, sama top up saldo pengemudi. Setelah bayar, akun kalian itu udah otomatis aktif. Di situ udah otomatis aktif, saldonya udah ada. Nah, nanti di situ akan ada petugas lagi yang bakal ngarahin. Nanti di situ kalian bakal dikasih kwitansi juga buat helm sama jaket kalian. Selanjutnya nanti di briefing dulu ya, dikasih tahu kita nih cara aktifin aplikasinya, cara buka aplikasinya, cara gimana top up saldonya juga nanti kalian dikasih tahu di situ. Setelah itu terakhir kalian bakal disuruh nebusin kwitansi helm sama jaketnya. Nanti dikasih ke petugas, diganti sama helm jaket. Setelah itu kalian bakal fix resmi jadi mitra pengemudi Grab. Oh iya, kalau nggak salah tuh waktu sebelum kalian bayar 350.000 tuh, kalian tuh diharuskan nonton video kayak video pelatihan, dan itu harus ditonton, benar-benar harus ditonton semua. Kalau nggak ditonton, kalian itu nggak bakal bisa narik. Jadi benar-benar harus ditonton. Biasanya jadwalnya itu sampai jam 12 malam gitu. Jadi setelah kalian daftar harus ditonton, jangan lebih sampai jam 12 malam gitu. Dan videonya pun harus bisa terputar. Jadi jangan sampai videonya nggak bisa diputar, nanti kalian sia-sia dapat tugasnya kayak gitu. Jadi benar-benar harus bisa terputar. Udah, setelah itu kalau memang kalian videonya udah bisa diputar, apalagi udah full keputar, misalkan
setelah itu pun kalian bisa on beat, udah langsung bisa narik itu. Jadi ya teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa like, subscribe channel saya. Ya insya Allah nanti saya juga bakal kasih informasi lah, share informasi ke depannya, bagaimana. Saya juga pemula ya, saya pemula juga ya, pejuang receh lah istilahnya itu. Baik teman-teman, itu aja dari saya. Semoga sehat selalu, jangan lupa makan sahur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.